Oke, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya mau mensipilkan kemarin. Kebetulan saya sudah melakukan proses pemupukan menggunakan borat merek Mahkota serta KCL. Udah masuk fase generatif. Jadi saya akan spilkan dulu ya. Ini bentuk pupuknya nih yang udah saya serak kemarin. Mana ini? Kemarin alhamdulillah sudah dipupuk. Malamnya siangnya hujan, jadi pas langsung resap ya. Mana ini? Nggak kelihatan lagi. Kita cari yang lubang berikutnya aja kawan-kawan. Kita cari lubang berikutnya nih. Ini kawan-kawan ya, bisa dilihat ya. Itu yang merah-merah itu KCL. Nah ini kalau yang putih begini seperti Ajinomoto ini. Nah ini apa namanya, borat ini. Nanti saya akan spilkan juga nih apa namanya kemasannya, bentuk kemasannya kayak mana. Oke ya, kemasannya kayak mana. Jadi inilah udah saya pupuk semua. Alhamdulillah udah kelar kemarin. Nah kebetulan kemarin hujan terus, jadi nggak rampung kita mupuk. Insya Allah nanti untuk musim tahun depan tuh. Batangnya masih kecil kawan-kawan, tapi buahnya udah ya, alhamdulillah lah udah mulai tuh bulat ya, nggak ada nih bawahnya nih, nggak ada apa namanya kata orang tuh, nggak ada rongga. Tuh kawan-kawan, calon-calonnya nanti tahun depan tuh. Oke, jadi gunaan dari KCL sendiri itu untuk menguatkan proses vegetatifnya, generatifnya, karena dia masuk fase generatif. Jadi saya akan kuatkan di pupuk KCL serta borat, karena memang mengurangi kerontokan juga. Kalau kita pakai KCL sama borat, mengurangi kerontokan serta yang busuk-busuk buah seperti ini nih. Ini mudah-mudahan akan berkurang nanti. Makanya kita aplikasikan di pupuk KCL serta borat. Kalau KCL nya saya juga pakai dari produk Mahkota. Itu udah lama pakai Mahkota ini, dari pertama saya membudidayakan kopi ya. Sampai sekarang buah sawit saya juga di bawah itu juga saya budidayakan, saya aplikasikan untuk pupuk KCL serta borat, karena memang dia harus ada unsur itu dalam tanaman. Setelah masuk fase generatif, kita harus kuatkan untuk kalium, kalsium serta boron. Jadi saya aplikasikan ke pupuk borat serta KCL. Nah untuk mereknya itu tergantung kawan-kawan mau pakai yang mana. Yang penting dia kalau bisa pupuknya pupuk tunggal ya, jangan pupuk majemuk. Kalau saya pribadi nih, kalau udah lewat fase generatif boleh kalian pakai pupuk majemuk.
Tuh buahnya tuh, calon-calon buahnya. Tuh. Oke, saya akan spillkan dulu nih merek atau brand yang saya pakai untuk aplikasi kawan-kawan. Tuh penuh itu kawan-kawan, nggak ada yang kosong tuh. Alhamdulillah sekali ya, di dalam-dalam sana. Nah ini kawan-kawan, saya spillkan dulu. Jadi baru saya semprot karena kalau di rumput di sini banyak batu ya. Saya semprot dulu, saya pakai sistemik. Nih pupuknya nih. Yang saya pakai tuh mereknya Mahkota, dari Mahkota ya, pupuk borat 46% B2O3. Ini kemasannya 1 kilo karena kemarin itu saya habis untuk lahan ini itu sekitar 3,5 kilo. Takarannya itu adalah 1 sendok bubur untuk makan bubur. Ini saya kasih juga namanya contoh batang kopi yang di bagian areal bawah yang banyak batuannya tuh. Banyak batu nih kawan-kawan, cuman tanahnya gembur di sini. Alhamdulillah hitam tanahnya, jadi bagus dia tuh. Saya spillkan tuh bata apa namanya performa untuk tahun depan. Oke, ini semua udah saya kasih semua ini, nggak ada yang kelewat nih untuk borat sama KCL. Mengurangi itu rontok sama pengerek buah ini loh. Terus kuat dulu di api tampung. Tuh. Ini nanti kalau untuk calon-calon untuk apa namanya bibit bagus ini, batang ini satu ini bagus nih tuh, batangnya kecil ini tuh, daunnya bagus, performanya dari daun tua hitam. Oke. Oh, ada yang kosong ya, udah mulai terisi semua tuh. Begini nih area kalau yang di sini nih, jadi nggak bisa dirumput ini, jadi saya pakainya itu semprot tadi, terus selesai saya semprot. Ini batang petai tuh, udah besar tuh ya, udah seumur dengan kurang lebih 2 tahun lah ini petai. Ini duriannya tuh, durian lokal tapi kawan-kawan, tidak apa, ada rezeki kita aplikasikan untuk stek pakai daun pakai durian unggul sampai ke sana tuh. Nah itu udah saya semprot semua ya, udah saya semprotin semua kemarin. Alhamdulillah dibantu kawan-kawan 4 orang ini, jadi 2 hari rampung ini. Nah, ini area yang inilah yang ujung itu mau ditanamin kelapa sawit tuh. Untuk pancangnya udah selesai 2 hari yang kemarin, udah mulai tahap pelobangan, melobang. Dan kemudian nanti untuk aplikasinya dolomit kita kasih 0,5 kilo per lubang. Setelah dolomit sekitar 2 pekan 2 minggu baru kita tanam nanti kelapa sawitnya. Setelah itu disusul dengan rock fosfat 0,5 kilo juga untuk aplikasinya, 1 lubang 0,5 kilo. Oke ya,
Yang begini nih yang kita agak waspada ini kena penggeret batang ini ya. Jadi daun kopinya ini busuk dia tuh, busuk dia tuh. Ini pun udah nggak ada nih pucuknya nih, memang sudah saya patahin, saya lepas pucuknya karena apa namanya, banyak sekali penyakitnya ini. Udah saya lepas. Nah, tunas saya udah jadi tuh. Nanti inilah yang kita rawat. Ini nggak apa nih, yang ini nggak apa-apa, kita kelanjur berbuah kan, nggak mungkin lah kita buang, sayang kan. Ini tunas-tunas dahan kita buang kawan-kawan, jangan sampai ada tunas dahan. Nah, dia mau mengurangi performa untuk pembuahan, tidak stabil ya nanti buahnya tuh. Apa namanya ini entres ini udah keluar tuh. Nah, entres inilah yang akan kita rawat. Mudah-mudahan dia nggak kena lagi busuk batang itu, penggeret batang. Ini ujungnya yang hilang ya, ujungnya hilang ya, tapi nggak apa-apa lah, itu nggak jadi hal untuk kita mundur dalam mengurus tanaman ya. Itu udah bersih semua kawan-kawan tuh, kemarin udah dirumput sama saya sama orang tua, bantu sama ibu ya, rumput baru dikasih pupuk. Jadi tinggal menunggu musim ini kalau yang kopi ini, mudah-mudahan bulan 3 bulan 4 sudah mulai panen raya. Di sini namanya Pangkal Agung, belajar kata orang tuh. Nih, duriannya pun udah saya kasih kulit kopi dari tumbukan kopi, heller kopi. Nampaknya performanya lumayan lah, karena pupuk organik kan sebetulnya. Nah, itu air itu ya, karena itu air tuh, batasnya air memang kita ini, lahan kita ini kurang lebih sekitar 24.000 meter persegi lahan bapak ini, berarti sekitar 2 hektar lebih lah, 3 hektar kurang ya kan? Nah, pematang yang ini itu udah saya fixkan, enggak saya tanam kelapa sawit karena memang tanggung nanti kalau untuk kelapa sawit. Jadi kita budidayakan saja kopi. Nanti setelah ini yang agung pertama, saya mudah-mudahan ada rezeki, banyak umur, dikasih kesehatan. Kita cari entres dari daerah Lampung. Jadi untuk teman-teman di daerah Lampung, mohon petunjuknya, mohon bantuannya, dimana saya harus bisa mencari entres untuk saya aplikasikan di kopi saya ini. Nah, cita-cita saya nanti ini kedepannya mau saya setek ya kopi ini. Jika udah selebar ini sudah cukup lah kalau bagi saya, tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu kecil, sempit ya kan, pas lah untuk kita batas 1.500-2.000 nggak cukup untuk bisa ngasih makan anak bini. Semuanya bersih kawan-kawan, kopinya alhamdulillah lah, performanya yang sebelah sini juga tidak kalah saing dengan yang sebelah sana kemarin. Ini malah yang ini tuh, lihat kawan-kawan, dia memang jarang-jarang bukunya, cuman buahnya tuh ini kayaknya klon arsat, ini mirip klon arsat, cuman ini memang bibitnya bibit lokal lah, bibit sini, cuman tidak menutup kemungkinan performanya juga bisa diadu. Bersih kawan-kawan, alhamdulillah lah, bersih. Udah saya kasih pupuk, jadi tinggal nunggu lagi, tinggal menunggu buah musim. Contoh kayak gitu aja kawan-kawan ya untuk video kali ini. Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, serta bisa berdikari, jadi bisa memajukan
apa yang kita punya, jangan tergantung sama orang lain. Usaha itu hanya seperti usaha, selebihnya kita kasih permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi makanya sehebat apapun dirimu, kalau tidak ada diimbangi dengan jalur langit, ya percuma kawan-kawan. Terus ada juga, karena semuanya itu kita ini hanya titipan loh, semuanya nggak abadi. Boleh kita memiliki semuanya di dunia ini gitu. Tapi kalau kita nggak mengikut sertakan yang punya hidup, ya repot kita nanti, karena kita meninggal juga nggak bawa apa-apa kawan-kawan. Itu sebagai motivasi aja lah, karena saya juga saat ini baru belajar untuk bisa memahami arti hidup itu bagaimana, usaha itu bagaimana. Usaha itu semampu kita aja, tidak usah terlalu mengoyo. Kalau orang Jawa itu semampu kita aja. Istirahat, waktu istirahat, waktu ibadah kita ibadah. Jadi jangan terlalu diporsir pekerjaan tuh. Dunia itu tidak ada habisnya kalau kita kejar kawan-kawan. Itu aja ya. Oke. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan panjang umur, istiqomah untuk bisa selalu beribadah kepada yang punya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan serta umur panjang dan rezeki yang berlimpah dan berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke kawan-kawan, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.